Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hingga saat ini belum menerima permintaan bantuan untuk otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Jenderal Andika mengatakan TNI siap memberi bantuan jika memang dibutuhkan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan akan menyiapkan dokter senior dan rumah sakit untuk membantu otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Jenderal Andika juga memastikan nantinya dokter yang ditugaskan akan memberikan penilaian maksimal dan tidak bisa diintervensi dalam memberikan penilaian yang objektif. Itu yang saya amati selama 4,5 tahun terakhir. Yang kedua, permintaan misalnya tenaga dokter, rumah sakit, saya pasti siap. Ini kan kemanusiaan. Apa saja. Nah, tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya apa? Supaya saya sendiri bisa mengawasi. Mengawasi objektivitas itu kan tidak mudah di lapangan. Sehingga saya harus pasti rumah sakit mana, tim dokternya pun kita pilih yang senior, sehingga mereka bisa memberikan penilaian maupun misalnya sumbangsih dari segi keilmuan itu lebih maksimal. Dan yang lebih penting memang terkendali dalam arti tidak ada intervensi sedikit pun sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif. Sementara itu, permintaan keluarga agar ada otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua segera dilakukan Polri. Polri mengungkap proses otopsi ulang semakin sulit jika jenazah Brigadir Yosua membusuk. Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua akan dilakukan tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, termasuk dokter forensik dari Polri. Biar betul-betul hasil otopsi ini clear dan mengurangi stigma-stigma yang beredar di masyarakat, spekulasi yang beredar di masyarakat, adanya kekerasan, adanya luka-luka yang diakibatkan oleh benda-benda lain, nah itu mengurangi spekulasi seperti itu. Nah, karena biar orang-orang expert di bidangnya itu yang bisa menjelaskan ya secara ilmiah dan juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Komnas HAM telah mengantongi sejumlah catatan penting setelah menguji temuan luka di tubuh Brigadir Yosua. Komnas HAM menyebut telah melakukan pengajuan terhadap temuan sejumlah luka di tubuh Brigadir Yosua yang dilakukan oleh tim ahli pada Kamis kemarin. Menurut rencana, pekan depan Komnas HAM akan mencocokkan temuan ini dengan mengkonfirmasi langsung dokter yang melakukan otopsi kepada jenazah Brigadir Yosua. Sementara itu, ratusan simpatisan turut serta dalam aksi 1000 lilin untuk Brigadir Yosua. Selama 30 menit, mereka berdoa meminta keadilan atas penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua. Mereka mengapresiasi langkah Polri yang menaikkan status hukum kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua ke tahap penyidikan. Karena artinya akan ada sosok tersangka yang segera ditetapkan penyidik Barreskrim Polri. Jadi malam hari ini digagas oleh Tampak bahwa melakukan yaitu menyalakan lilin dan berdoa. Dan dengan harapannya adalah supaya almarhum daripada Yosua Huta Barat yaitu pembunuhnya segera diungkap. Dan kami bersyukur hari ini Mabes Polri telah merilis bahwa pembunuhan Yosua bahwa penyidikannya telah ditingkatkan. Polisi segera melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua sesuai permintaan pihak keluarga. Seperti apa gambaran proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua ini? Untuk mengetahuinya, sudah bergabung bersama Kompas Malam, Kepala Unit Forensik Rumah Sakit Universitas Indonesia, Made Ayu Mira Urianingsih. Selamat malam, Dr. Mira. Selamat malam. Oke, ini seperti kita ketahui, jenazah Brigadir Yosua sudah pernah diotopsi sebelumnya. Lalu pada otopsi kedua nanti, apakah ada perbedaan baik dari proses maupun metodenya? Kalau ditanyakan terkait proses, tentu sebenarnya untuk proses penyidikan sehingga dilakukannya otopsi, prosesnya sama. Jadi diperlukan adanya surat permintaan visum, jadi nanti ada surat permintaan
untuk ekshumasi atau gali kubur, kemudian ada nanti surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan otopsi gitu. Tentu untuk pemeriksaannya harus juga sesuai standar. Jadi pemeriksaan ini dilakukan lengkap sama seperti kita melakukan otopsi pada umumnya. Jadi pemeriksaan luar memastikan ini jenazahnya benar sesuai yang ada tertera di SPV, kemudian luka-lukanya apa yang masih bisa ditemukan di tubuh, kemudian nanti dibuka dan dilihat untuk organ-organ dalamnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau dari segi prosedur tentu sama. Nah, kesulitannya adalah karena ini sudah otopsi yang kedua, sudah hampir 2 minggu ya semenjak dimakamkan, jadi pasti hasilnya tidak akan seoptimal pada waktu otopsi yang pertama. Dalam artian luka-luka atau temuan-temuannya mungkin sudah mengalami pembusukan. Walaupun seperti yang kita tahu yang sudah diberitakan kan memang sudah mengalami proses pengawetan jenazah. Cuman kan kalau pengawetan jenazah itu sifatnya hanya mempreservasi atau memperlambat proses pembusukan. Jadi bukan stop total, tapi dia hanya memperlambat. Gitu. Jadi ada untungnya. Kadang-kadang dengan memberikan cairan formalin itu bisa memfiksasi. Jadi kadang-kadang temuan-temuannya itu justru akan tetap stay di sana, masih bisa kita temukan. Jadi harapannya adalah walaupun dengan kita melakukan otopsi ulang ini setelah 2 minggu ya, hampir 2 minggu, mudah-mudahan dengan proses pengawetan sebelumnya masih bisa kita lakukan pemeriksaan yang seoptimal mungkin sehingga mendapatkan hasil yang optimal juga. Oke, dengan durasi yang tadi kita ketahui bersama sudah hampir 2 minggu, apakah intinya masih bisa lah kita memprediksi apa yang terjadi ke almarhum? Ya, jadi kalau misalnya untuk kasus-kasus yang terkait dengan trauma ya atau kekerasan, kemungkinan besar masih bisa ditemukan namanya kelainan-kelainan tersebut. Karena masih menjelang 2 minggu tadi, maksimal berapa lama kita akhirnya tidak bisa menentukan apa penyebab kematian seseorang? Sangat tergantung, karena tergantung dari proses pembusukan itu sendiri. Proses membusukan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi di mana almarhum dimakamkan, bagaimana kondisi tanah, lingkungan itu juga akan bisa mempercepat proses pembusukan atau justru sifatnya dapat mempreservasi, sangat tergantung pada lingkungan juga. Jadi faktor-faktor itu juga kita nggak tahu ya nanti seperti apa nanti kondisi jenazah pada saat digali kubur. Oke, tapi dengan durasi tadi berapa persen keakuratan hasil otopsi kedua? Kalau ditanya berapa persen, mungkin saya agak sulit ya menyatakan dalam bentuk angka gitu. Tapi saya yakin nanti dokter-dokter forensik yang terlibat dalam proses otopsi ulang ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Jadi artinya tim forensik dari Rumah Sakit UI atau Ikatan Dokter Forensik ikut dilibatkan dalam otopsi kedua terhadap jenazah Brigadir Yosua ya? Kalau yang untuk ini sih kami belum mendapatkan surat untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut ya. Jadi kalau misalnya ada surat permintaan kepada kami, tentu pasti kami bersedia untuk membantu proses lebih lagi ini gitu. Tapi untuk saat ini memang belum ada surat permintaan untuk dilibatkan. Oke. Namun kalau dilibatkan, masukan apa mungkin yang akan diberikan? Mungkin kalau untuk masukan kita harus lebih hati-hati aja dalam melakukan otopsi ya. Jadi tetap sesuai prosedur yang ada kita lakukan. Mungkin temuan-temuan atau keraguan-keraguan dari keluarga yang muncul pada otopsi yang pertama kita juga bisa menjadi fokus. Jadi bukan hanya nanti kita gali kubur terus kita hanya memfokuskan kepada kejanggalan-kejanggalan, tidak. Jadi kita tetap melakukan otopsi sesuai prosedur, tapi kita juga bisa memfokuskan pada temuan-temuan yang tadi dianggap sebagai kejanggalan. Dan fokusnya itu juga tentunya bila memungkinkan dilakukan pemeriksaan lanjutan sehingga kita bisa meyakinkan apakah ini adalah kapan terjadinya perlukaannya, misalnya apakah sebelum kejadian kematian atau kan sesudah gitu. Karena tentu
pada saat otopsi kadang-kadang ada tindakan-tindakan dalam prosedur otopsi ya yang bisa membuat sayatan-sayatan atau luka-luka tertentu pada area tertentu tergantung pada kebutuhan dari pemeriksaan tersebut. Oke, meski sudah diawetkan gitu ya Dokter Mira, tetapi mungkin Anda bisa elaborasi terutama untuk masyarakat awam, kesulitan apa nanti yang akan kita temui ketika kita melakukan otopsi kedua? Oke, tadi ya selain ada proses pembusukan tadi, saya juga tahu nih kondisi jenazah seperti apa. Iya. Pada saat kita melakukan otopsi pertama kan itu tubuhnya kan dibuka ya, organ dada, organ kepala, perut segala macam dibuka dan organ-organnya diperiksa dengan seksama. Jadi mungkin organ-organnya sudah tidak utuh lagi. Oke. Seperti kita baru otopsi yang pertama kali, organ masih utuh, posisinya masih sesuai dengan lokasi anatomis pada tubuh manusia. Ini kan pasti ada keterbatasan itu, dan itu mungkin akan menyulitkan proses pemeriksaan. Oke, maksimal otopsi kedua itu biasanya dilakukan berapa lama ya Dokter Mira? Sekali lagi kita tegaskan. Oke, jadi untuk otopsi kedua ini, memang kalau kita berbicara terkait pengambilan bukti ya, itu sebaiknya secepat mungkin. Oke. Jadi semakin lama kita membiarkan, maka bukti-bukti bisa hilang dengan proses pembusukan tadi. Gitu. Jadi diupayakan secepat mungkin. Tapi tentu saja harus mengalami atau harus melalui prosedur-prosedur yang sesuai aturannya, sesuai hukumnya. Jadi otopsi ulang itu biasanya dilakukan apabila dibutuhkan, sehingga ada surat permintaan nanti dari penyidiknya, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Oke, kalau begitu sekali lagi kita tegaskan dengan durasi yang hampir 2 minggu ini, artinya hasil nanti masih bisa akurat, Dokter Mira? Pasti diupayakan semaksimal mungkin. Lantas sejauh mana nanti keluarga bisa mengetahui hasil otopsi dari tim forensik biasanya? Sama seperti tergantung untuk prosedurnya, tapi tentu kalau misalnya keluarga itu mau ikut melihat, menyaksikan proses otopsi itu pasti agak sulit ya, karena kondisi jenazah sudah tidak segar, mungkin mengalami pembusukan, bisa menimbulkan trauma-trauma tambahan. Tapi nanti tergantung dari hasil pemeriksaan, diperlukan pemeriksaan tambahan atau tidak, itu yang akan memakan waktu sih biasanya untuk pemeriksaan tambahan untuk meyakinkan ini misalnya luka-luka, kematiannya sebabnya apa, mekanisme seperti apa gitu. Oke, berdasarkan pengalaman Anda sekali lagi kan kita belum bisa melihat seperti Anda katakan tadi bagaimana situasi ataupun kondisi dari jenazah almarhum gitu ya. Tetapi berdasarkan Anda ataupun tim Anda yang pernah lakukan ketika tim melakukan otopsi kedua, dengan durasi jangka waktu seperti ini, sebesar apa potensi kita bisa menemukan bukti penyebab meninggalnya seseorang? Maksudnya tidak ada kehilangan alat bukti yang seperti Anda katakan tadi? Masih agak sulit ya untuk dijawab secara pasti, karena kembali lagi bahwa untuk proses pembusukan itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi nggak cuma kondisi dari jenazah itu sendiri, tetapi juga kondisi lingkungan. Nah, ini kan saya kurang mendapatkan informasi juga, ini dikuburkan di daerah mana, kondisi tanahnya seperti apa, kelembabannya seperti apa, dan lain sebagainya, sehingga bisa mempengaruhi percepatan dari proses pembusukan itu. Jadi ada terkadang misalnya kondisinya cukup kering, terus tidak terlalu basah, sehingga dia cukup agak panas, bisa cukup terpreservasi gitu. Cuman kan ini balik lagi, dalam proses pembusukan itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, bisa dari dalam, dari internal, atau dari eksternal. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Mira. Kita tunggu nanti kelanjutannya apakah Anda dan juga tim akan dilibatkan dalam proses, dan semoga semua dapat terbuka lebar penyebabnya begitu. Terima kasih sekali lagi, selamat malam Dokter Mira. Terima kasih.